Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Saya mau membuat review dulu ya supaya Anda memahami bacaan 3 ini tuh mau ngomong apa supaya enak. Kadang-kadang kan Anda mengatakan bahwa khotbah romonya nggak jelas, nggak dipahami gitu ya. Nah sekarang saya buat review dulu supaya Anda tahu sebetulnya dalam bacaan-bacaan hari ini dalam minggu ke-15 itu apa sih yang isinya apa, bobotnya tuh apa. Kalau dalam bacaan 2 sebagai gong utamanya, surat Rasul Paulus kepada umat Efesus mau mengatakan dan menegaskan bahwa kita itu mesti menyadari bahwa Allah memilih kita menjadi umatnya. Jadi konsepnya bukan sebetulnya kita masuk, tetapi sebetulnya Allah yang memilih kita masuk menjadi umatnya. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika kita dipilih Allah menjadi umatnya, pada akhirnya kita juga diutus untuk terlibat mewartakan rahasia kehendak Allah sendiri melalui tugas dan karya nyata kita sehari-hari. Apapun itu, menjadi sebagai imam, sebagai pelayan, sebagai orang tua dan sebagainya. Itu bonggolnya dulu. Nah, dari bonggol bacaan kedua ini lalu bercabang menjadi bacaan pertama. Bacaan pertama Anda mendengar, kalau Anda mendengar ya, tidak membaca doang di Videotron ya, mendengar. Jadi fokusnya bukan baca tapi indera pendengaran. Nah, kalau Anda mendengar dengan betul, dikatakan bahwa sebetulnya dalam bacaan pertama Nabi Amos itu tugas perutusannya itu bernubuat di tanah Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Amos itu merasa tidak pantas. Kayaknya terlalu berat deh. Nah, tapi akhirnya perasaan yang tidak pantas tersebut, akhirnya ia menerima perutusan dari Allah untuk pergi dan bernubuat kepada umat Israel. Cabang yang kedua adalah bacaan Injilnya. Bacaan Injil ditegaskan dengan sangat luar biasa bahwa Yesus itu melakukan tugas perutusan kepada para muridnya dengan pergi berdua-dua dengan tidak membawa apa-apa kecuali hanya 2 jubahnya dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Itu. Tahu kan? Tahu dulu gak nih? Jadi kan gak ada alasan lagi bahwa Anda apa sih? Jelas nih, bacaan kedua sebagai gongnya mau ngomong itu. Anda dipilih sebagai umat Allah, jika Anda dipilih, Anda diutus. Nah, perutusannya itu Anda bisa bercermin dalam bacaan pertama, Nabi Amos, dan bacaan Injil melalui para murid, para rasul. Itu konsep semuanya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari atau kita renungkan dalam minggu ini? Saya mau menawarkan satu refleksi sih dalam kerangka minggu ini. Anda pernah mendengar dalam bahasa Latin ite missa es, yang artinya adalah pergilah kamu diutus. Ini sebetulnya bahasa atau kata-kata yang Anda selalu dengar dan Anda harusnya sadar di akhir perayaan Ekaristi. Ada nggak? Ada kan? Pergilah kamu diutus. Artinya dari pengalaman saya mau merenungkan, kita diutus untuk bermisi menjadi seorang duda. Bukan duda yang itu ya, tapi duda adalah duta damai. Duta damai dengan tergerak, dengan bergerak, dengan berarak dari altar perjamuan ini ke pasar kehidupan kita. Maka almarhum Alexander itu mengatakan bahwa pergilah dari altar menuju pasar. Jangan cuma asik dalam ritual-ritual belaka, tetapi Anda harus terjun dalam pasar kehidupan Anda yang semestinya. Maka ini pergerakannya sebagai duta damai, Anda diajak bergerak, berarak dari altar ini menuju ke pasar kehidupan. Maka kalau sebetulnya geraknya tepat, maka segala macam konflik-konflik yang ada kan gak mungkin. Karena Anda bergerak dari altar yang suci ini. Seharusnya Anda bergerak juga ke pasar kehidupan menjadi orang-orang yang membawa kedamaian. Tapi kok nyatanya berbeda. Kita sering mendengar Anda selesai misa di parkiran ribut. Lama banget depannya, gak pergi-pergi. Konsepnya udah mulai agak error. Sangat tersplit nih. Mengapa dari altar yang baik ini Anda menghasilkan sesuatu yang tidak baik? Maka sebetulnya ada apa?
Nah, ini pergerakannya. Pergilah kamu diutus. Jelasnya kita diutus untuk bermisi sebagai model atau teladan iman umat Allah yang pada akhirnya menjadi perantara kuasa Allah dan menjadi juga sebagai messenger, pembawa pesan Allah. Nah, dari pengalaman ini saya mau menemukan satu kata yang bagi saya menarik. Ada seorang teolog yang merefleksikan sangat luar biasa. Dom Helder Camara itu mengatakan begini. Bermisi sebagai duta damai Allah berarti mau meninggalkan, pergi dan keluar dari diri sendiri, memecah dinding egoisme yang memenjarakan kita dalam tanda kutip keakuan. Maka misi berarti berhenti berkisar pada diri sendiri. Maka misi selalu berarti meninggalkan, tetapi tidak selalu mengadakan perjalanan. Agak susah pagi-pagi ya? Susah ya? Saya ulang pelan-pelan ya. Misi sebagai duta damainya berarti mau meninggalkan, pergi dan keluar dari diri sendiri, memecah dinding keegoisme Anda yang memenjarakan kita dalam penjara keakuan, penjara diri kita. Maka misi berarti berhenti berkisar pada diri sendiri. Tetapi misi selalu berarti meninggalkan, tetapi tidak selalu mengadakan perjalanan. Maka Anda yang bermisi tidak harus berjalan, tidak harus sebagai musafir yang harus pergi. Tapi Anda duduk hari ini sebagai seorang pribadi, sebagai seorang bapak ibu rumah tangga, Anda bisa bermisi. Maka di atas semuanya, misi berarti membuka diri, membuka hati bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Maka nggak mungkin Anda dinilai sebagai seorang yang taat berdoa, taat menjadi orang pelayanan. Tapi kepada sesama Anda menjadi orang yang sangat cuek. Dan ini yang terjadi kalau Anda paham, dalam gereja-gereja kota itu selalu begitu. Anda keluar hari ini dari nanti gereja, Anda tidak pernah mau menyapa siapapun. Lu, gua, betul? Kadang saya yang berjuang mau tersenyum pada umat meleos saja. Saya kurang apa ya senyumnya ya? Apa saya nggak pakai Pepsodent ya? Gitu ya? Sampai segitunya loh. Ada umat apa nih di Paulus nih? Di kota tuh ada apa sih? Tiap ekarisi saya bilang, mari menyapa kanan kiri Anda. Supaya apa? Tahu bahwa ada orang lain di samping Anda yang bukan cuman aku saja. Nah, pengalaman-pengalaman ini membuka hati bermisi bagi Tuhan dan sesama sebagai saudara-saudari menemukan dan menjumpai mereka dalam Tuhan. Nah, terakhirnya, lalu apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 semangat dasar Bapak Ibu dan teman-teman dalam kita dapat bermisi. Semangat yang pertama, nih semoga Anda tertampar ya. Semangat yang pertama saya menemukan kata sosietas, artinya kebersamaan. Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ingatlah, iman kita tidak hanya berdimensi personal, tapi juga berdimensi sosial. Sosius, sahabat, sosial, bersahabat. Gereja sebagai umat Allah diajak berjalan bersama sebagai sahabat seperjalanan. Sebagai suatu gerakan komunio, societas perfecta yang menuju kepada surga abadi. Maka harusnya dalam keluarga, dalam komunitas apapun, yang dituju adalah bukan malah menggosipkan, malah menghancurkan, tapi menuju kepada surga yang abadi. Dan komunitas harus apa? Membawa orang kepada sebuah perubahan. Hidup menggereja pun sama, membawa orang kepada sebuah perubahan. Maka kalau Anda masuk dalam sebuah komunitas di gereja yang isinya menggosip, saya beritahu kepada Anda, keluarlah yang pertama, atau yang kedua, rubahlah komunitas tersebut. Kebersamaan.
Semangat yang kedua adalah simplisitas, kesederhanaan. Mereka dilarang membawa banyak bekal kecuali tongkat dan sehelai baju dan alas kaki. Maksudnya adalah supaya lebih fokus pada tugas perutusan dan bersemangat lepas bebas. Tidak terbebani dengan kelekatan dan yang tak teratur bagi atau pada berbagai bekal jasmani dan materi. Bukankah Yesus, guru kita, Allah kita, itu berkenosis, mengosongkan diri sekaligus datang sebagai orang yang sederhana, terbaring di palungan dan terpaku di penyaliban. Simplisitas, kesederhanaan. Semangat yang ketiga adalah totalitas, kepenuhan. Inilah sikap berserah secara utuh, penuh dan menyeluruh. Mereka diajak untuk cuma bersandar pada Tuhan. Terlebih mereka yang telah diberi bekal ilahi, kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, dan inilah nilai dasar yang ditawarkan kepada kita Tuhan yang menyelenggarakan semacam kepercayaan akan penyelenggaraan ilahi, bahwa Tuhan akan selalu ikut berkarya dalam suka, duka, hidup, dan gulat geliat karya-karya kita. Titik. Maka 3 semangat misi ini yang saya mau ajak. Kalau Anda hari ini merenungi tugas perutusan, tugas bermisi, maka ada 3 semacam ini, 3 semangat ini. Yang pertama kebersamaan, yang kedua ada kesederhanaan, yang ketiga ada kepenuhan. Bawa pulang, Anda renungi, Anda kurangnya apa, bercerminlah dengan baik, bukan bercermin kepada orang lain. Betul tuh orang belum begitu, tapi ini untuk Anda, supaya Anda bercermin terus-menerus dan berani berefleksi dan menilai diri secara baik. Begitu? Dipahami? Enggak Romo, bagus. Kalau nggak dipahami, pulang tetap belajar. Saya akhirnya mau menutup dengan sebuah lagu, boleh? Judulnya adalah Kau Tetap Allah. Allah yang mengutus dari awal sampai kapanpun Allah tetap Allah kita. Semoga nggak fales ya, masih pagi nih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tahu lagunya nggak? Nggak tahu? Nyanyi bareng-bareng yuk, kalau tahu lagunya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita bersyukur hari ini kita diberi perutusan dari Allah sendiri, dan kita mau berbicara kepada Allah, apapun yang terjadi Kau tetap Allah kita semua yang memberikan kuasa untuk menjadi para murid yang siap diutus. Kita sejenak, kita mohon rahmat dari Allah untuk semua itu.